Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Widya Aprilia dengan NIM 1914201048 dari Prodi S1 Keperawatan ITKes Bali. Nah, di sini saya akan membahas atau membawakan materi hubungan terapeutik. Nah, apa sih itu hubungan terapeutik? Hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dengan klien yang menitik beratkan kepada perawat dalam usaha memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention si klien. Hubungan terapeutik antara perawat dengan klien ini adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan adanya tukar-menukar pikiran, perilaku, perasaan, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Serta adapun tujuan dari hubungan terapeutik ini yang pertama untuk terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional, dan psikososial, di mana perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik kepada klien. Selain itu, hubungan terapeutik ini juga dapat dilakukan dengan cara komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal. Hubungan terapeutik ini merupakan hubungan yang digunakan sebagai fondasi atau dasar dari asuhan keperawatan yang bersifat mutual atau timbal balik. Kedua belah pihak atau kedua pelaku dari hubungan ini harus saling memahami apa keunikan dari masing-masing individunya dan keunikan dari statusnya sebagai manusia. Perawat juga harus memahami apa perannya dalam hubungan ini. Selanjutnya yaitu peranan perawat dalam memberikan kesempatan pada klien. Yang pertama yaitu identifikasi dan gali masalah yang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, temukan cara yang sehat untuk menumbuhkan kebutuhan emosional. Yang terakhir ada rasakan hubungan pribadi yang memuaskan. Maksudnya lakukan hubungan terapeutik ini secara nyaman dan tidak menyinggung pihak manapun. Yaitu yang pertama ada kesadaran diri, di mana penerimaan diri dan meningkatkan kehormatan diri itu sangat penting. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk hubungan yang dekat, hubungan interpersonal, dan selanjutnya untuk mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan emosional. Hal-hal yang penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Yang pertama ada hubungan atau rapport, di mana kesan pertama ini muncul ketika adanya kontak pertama kali antara perawat dengan klien. Raport ini muncul karena adanya perasaan hangat, perasaan diterima, kesukaan, dan adanya tingkah laku yang tidak memberikan penilaian yang negatif. Contohnya seperti tersenyum, memberi salam kepada klien, menanyakan bagaimana kondisi dan kabar dari si klien, serta menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tanpa menyinggung perasaan. Yang kedua ada kepercayaan atau trust, di mana kepercayaan ini menjadi fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan ini harus diperoleh oleh perawat dari si klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu memahami BHSP dengan klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, maka perawat harus menunjukkan sikap caringnya. Yang pertama, selalu ada di saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, bisa menyimpan rahasia dari si klien dengan baik. Yang ketiga, ada menghormati atau respect. Sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Maksudnya, kita harus tetap menghormati si klien walaupun si klien itu memiliki sikap yang tidak biasa atau dapat menjengkelkan. Beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat kepada klien untuk menunjukkan rasa respect-nya. Yang pertama, selalu menyapa dan memberi salam. Yang kedua, memanggil nama klien. Yang terakhir, ada selalu menyediakan waktu untuk klien. Yang keempat yaitu keaslian atau genuineness, sikap apa adanya dari seorang perawat, yang artinya perkataan dan perilaku itu sejalan, yang tidak berpura-pura terhadap klien. Yang kelima yaitu empati, kemampuan yang dimiliki oleh individu agar bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang maksudnya perawat harus memiliki sikap ini bertujuan untuk agar bisa merasakan dan memahami apa yang sedang dialami oleh si klien agar mempercepat penyembuhan.
Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.